Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan sediakan buat setiap kami, anak-anak-Mu. Kembali kami ada di hadirat-Mu, bersekutu, mencari wajah Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus, ini adalah hari pertama kami beribadah bersama-sama di gedung gereja setelah masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang memelihara kami. Dan terima kasih buat setiap anak-anak-Mu yang terus rindu mencari Tuhan. Walaupun banyak pergumulan tantangan kami hadapi. Sementara Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas kami semua. Sehingga lewat firman-Mu kami diberkati Tuhan. Kami dibentuk, kami dikuatkan, kami dibangkitkan. Dan kami terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan dengan sukacita, katakan bersama, amin. Shalom kekasih Tuhan. Senang kita kembali berjumpa bersama-sama. Dan ini adalah kali pertama buat kita beribadah di tempat ini. Setelah hampir 3 bulan lebih kita tidak beribadah di dalam gedung gereja. Kita ibadah online, tapi puji Tuhan. Kita juga bersyukur buat pemerintahan Pulau Penang yang memberikan waktu buat kita, yang membiarkan kita atau memperkenankan kita untuk kita kembali beribadah bersama-sama. Haleluya. Baik, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-9 sampai ayat 15. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepada Elia demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman Tuhan keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepada yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau." Sejauh itu membaca firman Tuhan buat kita, Alkitab yang berkata, yang berbahagia adalah setiap saya dan saudara yang menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tema dari firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah melewati padang gurun. Kekasih Tuhan, setuju atau tidak setuju, setiap kita harus namanya melewati padang gurun.
setiap kita harus namanya melewati padang gurun. Kenapa? Karena di padang gurun itulah kita ada satu fase untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Itu adalah satu fase untuk kita dipersiapkan oleh Tuhan dan pengurapan yang lebih lagi untuk pekerjaan atau untuk pelayanan di masa-masa yang akan datang. Bagi Elia, perlu buat dia melewati namanya padang gurun. Sebab apa? Sebab padang gurun buat Elia adalah untuk mengambil sebuah pelayanan yang lebih besar lagi. Bahkan melalui padang gurun inilah Elia, penentu buat Elia, dia terangkat naik ke surga. Saudara, peristiwa yang kita baca ini terjadi di Gunung Horeb. Horeb artinya adalah desert atau padang gurun. Dan Horeb itu juga sering juga dikenal sebagai Gunung Sinai. Bukankah di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam Musa bersama-sama dengan Tuhan, dan di sana Musa menerima semua Taurat Tuhan untuk dibagikan kepada orang Israel. Bahkan Elia maksud saya, ada juga di Gunung Horeb. Selama 40 hari 40 malam dia di sana. Dia dibentuk oleh Tuhan. Dia diurapi oleh Tuhan untuk satu tugas yang lebih besar lagi dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya saya katakan begini, ketika saya dan saudara hari-hari ini sedang mengalami padang gurun, jangan kecewa, jangan berkecil hati, tetapi mengucap syukur. Sebab kenapa? Di padang gurun juga Tuhan hadir. Sebab apa? Di padang gurun juga Tuhan datang melawat setiap kita. Itu sebabnya ketika kita ada di padang gurun hari-hari ini, mari tetap kita mengejar Tuhan, tetap kita mencari wajah Tuhan, tetap kita bersekutu kepada Tuhan. Sebab apa? Di sanalah kita dipersiapkan, sebab di sanalah kita diurapi untuk perkara-perkara besar yang mau kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi pertanyaannya adalah begini kasih Tuhan, bagaimana sikap kita ketika kita sedang diperhadapkan dengan padang gurun? Apa yang harus kita kerjakan ketika Tuhan membawa kita, mengizinkan kita ada di padang gurun? 3 hal yang mau sebagian buat kita. Bagaimana sikap kita ketika kita ada di padang gurun? Yang pertama di ayat 11 dan di ayat 12 berkata begini. Di sanalah masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kekasih Tuhan, hal yang pertama yang harus kita sikapi ketika kita ada di padang gurun adalah hidup apa adanya di dalam Tuhan. Hidup tanpa kepura-puraan dengan Tuhan. Saudara, ada alasan mengapa Elia harus dia lari dari Gunung Karmel menuju Gunung Horeb. Sebab begini, ketika di Karmel ada perkara-perkara besar yang Elia kerjakan. Di Karmel Elia mendatangkan api dari langit. Di Karmel Elia membunuh Nabi Baal 450 orang banaknya. Di Karmel Elia berdoa di sana supaya hujan turun atas orang Israel. Karena pada saat itu ada kekeringan yang luar biasa, kurang lebih 3,5 tahun lebih. Tetapi di sanalah Elia berdoa sehingga hujan turun.
Lalu ketika Izebel, istri daripada Ahab, mendengar bahwa Elia membunuh nabi-nabi Baal, maka Izebel berkata begini, sebagaimana Elia membunuh nabi-nabi, aku juga akan melakukan hal yang sama. Saudara, ketika Elia mendengar itu, dia mengalami suatu pressure. Dia mengalami suatu namanya depresi. Dia berkata di ayat-ayat sebelumnya, lebih baik aku mati, lebih baik aku tiada. Karena kenapa? Karena Izebel hendak membunuh dia. Tetapi ketika Tuhan datang melawat dia dan bertanya, Elia, ngapain kamu di sini? Elia berkata begini, Tuhan, aku sedang giat-giatnya bekerja untuk Tuhan. Aku segiat-giatnya bekerja untuk Tuhan. Karena orang Israel telah meninggalkan engkau. Telah meninggalkan perjanjian mereka dengan engkau. Aku segiat-giatnya bekerja membunuh Nabi Baal-Baal. Aku seorang diri. Dan Tuhan, Izebel mau membunuh saya. Dan Tuhan, kok nggak ada pertolongan? Kok nggak ada perlindungan? Kok nggak ada pembelaan? Saudara, ketika kita mendengar ini, Elia apa adanya di hadapan Tuhan. Elia memang sedang kesal. Elia memang sedang depresi ia. Elia memang ada di dalam tekanan yang luar biasa. Dan dia berkata begini, Tuhan, aku kan sudah melayani Tuhan dengan sekuat tenaga saya. Aku sudah melayani Tuhan dengan habis-habisnya. Tapi Izebel hendak membunuh saya. Di mana engkau menolong saya? Kenapa engkau tidak menyelamatkan saya? Kenapa engkau tidak membantu saya? Saudara, ternyata Elia terbuka di hadapan Tuhan. Dia ada apa adanya dengan Tuhan. Dia lagi kesal. Iya, dia katakan lagi kesal. Dia lagi depresi. Dia katakan lagi depresi sama Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ini adalah Elia mau terbuka dengan Tuhan. Elia tidak ada yang ditutup-tutupi. Elia transparan dengan Tuhan. Karena kenapa? Elia sedang depresi. Saudara, ketika kita mengalami namanya padang gurun, bisa kita terbuka dengan Tuhan. Tuhan, keadaanku sedang seperti ini. Tuhan, aku lagi kesal. Ada banyak orang-orang yang meninggalkan saya. Tuhan, aku lagi down. Ada banyak orang yang mengolok-olok saya. Tuhan, aku lagi mundur nih dari pelayanan saya. Karena kenapa? Semakin banyak tantangan yang saya alami. Saudara, ketika kita ada di padang gurun, mulai kita terbuka dengan Tuhan. Mulai kita tampil apa adanya dengan Tuhan. Mulai kita bongkar semua topeng-topeng kita. Agar kenapa? Supaya kita terus mengalami persiapan-persiapan ilahi untuk dibawa Tuhan kepada perkara-perkara yang besar. Ternyata yang pertama yang dilakukan Elia ketika Tuhan melawat dia di padang gurun atau gunung Horeb, dia terbuka dengan Tuhan. Dia bongkar semua topeng-topengnya. Dia mau tampil apa adanya dengan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupinya. Saudara, Tuhan sangat suka dengan namanya keterbukaan kita. Tuhan sangat suka dengan apa adanya kita. Tuhan sangat suka kalau kita buka semua topeng-topeng kita yang selama ini menghambat kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama, saudari, kalau saudari Tuhan, kalau kita sedang ada di dalam padang gurun, hidup apa adanya dengan Tuhan. Atau buka semua
topeng-topeng kita. Yang kedua, apa yang dikerjakan Elia ketika dia ada di padang gurun? Dikatakan dia selanjutnya berkata begini, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suaranya kepada yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Yang kedua yang dilakukan oleh Elia ketika dia ada di padang gurun adalah begini. Jangan berpikir Tuhan jahat sama kita. Elia diajari oleh Tuhan bahwa sekalipun Elia ada di padang gurun, Tuhan tetap baik buat Elia. Nah, saudara, kalau kita tadi berkata begini, ketika dia ada suara yang datang kepada Elia, Elia, keluarlah dari persembunyianmu. Maka begini, Elia keluar, tapi datanglah angin yang besar. Alkitab berkata, Tuhan tidak ada di situ. Setelah angin datang yang besar, maka datanglah api. Tapi Alkitab juga berkata, Tuhan tidak ada di situ. Dan setelah api lewat, datang juga gempa yang sangat kuat. Tetapi Tuhan tidak ada di situ. Lalu datanglah angin sepoi-sepoi, atau the voice of small. Maka disitulah Tuhan hadir. Dan ketika Elia mendengar, disitulah dia melihat Tuhan. Artinya apa kasih Tuhan? Kalau kita baca Mazmur pasal 18, dari ayat 8 sampai ayat 19, angin besar, api, gempa yang sangat besar, itu merupakan simbol dari penghukuman. Itu merupakan simbol penghakiman kepada orang-orang yang tidak taat pada saat itu di hadapan Tuhan. Nah, Elia bisa berpikir begini, ketika saya dalam persoalan, ketika saya ada di dalam tekanan, ketika saya ada intimidasi yang luar biasa, Elia berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Elia berpikir bahwa Tuhan tidak mau tolong lagi dia. Elia berpikir Tuhan tidak mau tahu lagi tentang Elia. Tapi semua apa yang dipikirkan Elia itu salah besar. Ternyata Tuhan hadir, ternyata Tuhan ada. Kita tidak ada angin yang sepoi-sepoi. Maknanya buat saya dan saudara, apa kasih Tuhan? Ketika saya dan saudara ada di padang gurun, Tuhan izinkan kita mengalami atau melewati padang gurun. Jangan sekali-sekali berpikir Tuhan tidak peduli dengan kita. Jangan sekali-sekali berpikir Tuhan tidak mau tahu dengan kita. Jangan sekali-sekali berpikir Tuhan jahat dengan kita. Jangan sekali-sekali berpikir Tuhan sedang menghukum kita. Saudara dengarkan baik. Ada banyak orang Kristen ketika dia ada di dalam tekanan, dalam persoalan, pikirannya Tuhan sedang hukum dia. Dengarkan baik, di zaman anugerah ini Tuhan tidak pernah hukum kita. Nanti ketika dalam masa penghakiman, disitulah dia sebagai hakim yang adil
untuk mengadili semua perbuatan-perbuatan kita. Jadi kalau saudara dan saya sedang mengalami tekanan, sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami padang gurun, jangan sekali-sekali berkata, Tuhan tidak peduli dengan saya. Tuhan tidak mau tahu lagi dengan saya. Tetapi dengan kata-kata baik, sekalipun kita dalam padang gurun, Tuhan bawa kita kepada padang gurun, katakan, Engkau tetap baik buat saya. Tuhan, Engkau tetap baik buat saya. Katakan, Engkau tak pernah meninggalkan saya, Tuhan. Katakan, aku tetap ada dalam rencanamu, Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa Engkau sangat dan amat baik dalam kehidupan saya. Saya kasih Tuhan. Seringkali kita berpikir, Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan tidak mau tahu lagi dengan kita. Ketika kita ada di padang gurun. Tetapi mari belajar dari Elia. Ketika dia ada di dalam padang gurun, dia mau belajar berkata, Engkau tetap baik bagiku. Nah, Tuhan sedang mengajar Elia ketika angin datang, Tuhan tidak ada. Ketika api datang, Tuhan tidak ada. Ketika gempa datang, Tuhan tidak ada. Saudara, Tuhan sedang mengajar begini, Elia, apa yang kau alami? Mungkin engkau sedang dalam intimidasi. Aku tetap Tuhan yang menyertai engkau. Mungkin engkau sedang dalam pressure yang berat. Aku Tuhan yang sanggup menolong engkau. Mungkin engkau sedang mengalami tembok-tembok yang besar. Tapi Tuhan sedang mau berkata, aku Allah yang mengadakan terobosan bagimu. Nah, hal yang sama juga kepada kita kasih Tuhan. Ketika kita mengalami seperti Elia, perasaan kita saja berkata begini. Tetapi dengarkan baik. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan dia Allah Al-Parazim yang menerobos segala tembok-tembok yang menekan kita. Sehingga apa? Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Setelah yang kedua, ketika kita dalam padang gurun, tetap katakan Tuhan baik. Dan saudara, ternyata ketika Tuhan kita tetap bersyukur, ketika Tuhan tetap hati kita atau mulut kita berkata, Engkau baik bagiku Tuhan. Saudara, tanpa kita sadari, di sana Tuhan sedang membentuk kita. Di sana Tuhan sedang memproses kita. Di sana Tuhan sedang mengurapi kita. Di sana Tuhan sedang memberi kekuatan yang baru buat kita. Untuk apa? Untuk kita melayani Tuhan dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dengan pengurapan yang baru dari Tuhan. Saudara, bagi Elia, mungkin dia berpikir, di Karmel lah semua pelanannya. Bagi Elia dia berpikir, sudah selesailah pelanannya dia di Karmel. Sudah cukup buat dia mendatangkan api dari surga, dari langit. Sudah cukup bagi dia membunuh Nabi Baal-Baal. Sudah cukup bagi dia untuk mendatangkan hujan dari langit. Tapi Tuhan hanya berkata buat Elia, Elia, pelanamu tidak berhenti hanya di Karmel. Pelanamu tidak hanya berhenti di sana. Tapi aku mau bawa engkau kepada plan yang lebih besar lagi. Yaitu untuk mengurapi raja. Untuk mengurapi Elisa sebagai penggantinya. Artinya Elia sedang Tuhan persiapkan di Horeb, di padang gurun itu, untuk kepada pelayanan yang lebih besar lagi. Ini sebenarnya kasih Tuhan ketika kita mengucap syukur, berkata kepada Tuhan, Engkau tetap baik Tuhan di tengah persoalan pergumulan yang kita alami. Setelah tanpa kita sadari, Engkau sedang diurapi oleh Tuhan. Engkau sedang diberi kekuatan yang baru dari Tuhan. Kekuatanmu sedang dipulihkan. Untuk apa? Engkau dirilis kepada pekerjaan yang lebih besar lagi. Engkau dirilis kepada panggilan yang lebih besar lagi.
Dengarkan baik. Hari ini pelayananmu tidak hanya berhenti di Karmel, tetapi pelayananmu ada di Horeb. Sedang Tuhan bentuk, dipersiapkan, diurapi kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yang ketiga si Tuhan, bagaimana sikap kita ketika kita ada di padang gurun. Di ayat 15 berkata begini, firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali kepada jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kurapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dan dari Amel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Yang terakhir kasih Tuhan, ketika kita ada di padang gurun, maka kembalilah kepada jalanmu. Kembali kepada pelayananmu. Kembalilah kepada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kekasih Tuhan, dengarkan baik. Tidak sedikit ketika orang-orang atau pelayan ketika dia di padang gurun berhenti untuk melayani. Tidak sedikit orang-orang percaya yang tadinya dia hidup dalam pelayanan, dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu yang Tuhan izinkan mereka alami. Tapi ketika mereka ada di dalam padang gurun, mereka berhenti, mereka stagnan, mereka tidak mau melangkah lagi, mereka tidak mau berbuat lebih lagi daripada yang sudah ada. Dengarkan baik kasih Tuhan. Mungkin ada di antara saudara hari-hari ini, engkau sudah berhenti melayani Tuhan karena engkau sedang mengalami padang gurun. Mungkin ada di antara saudara hari-hari ini, engkau tidak lagi mau bekerja giat lagi, baik dalam pekerjaan Tuhan, bahkan apapun juga, karena engkau berkata, aku sedang dalam padang gurun. Tetapi dengarkan baik kasih Tuhan, kembalilah kepada pelayananmu semula. Layani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kerjakanlah apa pekerjaanmu semula. Dengan cara apa? Dengan pengurapan yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan cara pandang yang baru dari Tuhan. Elia, Tuhan suruh kembali ke perjalananmu yang semula. Dan engkau setelah sampai ke Damsyik, engkau mengurapi. Engkau mengurapi Yehu, Hazael menjadi raja atas Aram. Yehu menjadi raja atas Israel. Dan Elisa menjadi nabi yang menggantikan engkau. Saudara, ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Kita tahu panggilan Elia adalah nabi. Dan di dalam perjanjian lama yang mengurapi seorang itu menjadi raja atau menjadi nabi adalah imam. Kalau kita periksa dalam Alkitab ini, pelayanan Elia yang paling menonjol adalah nabi. Tetapi ketika dia di Gunung Horeb, Tuhan suruh dia kembali kepada pelayanan semula dan mengurapi seorang raja dan mengurapi Elisa sebagai penggantinya. Itu artinya ada kepercayaan dari Tuhan untuk Elisa, untuk Elia maksud saya, sebagai panggilan imam, mengurapi raja, mengurapi seseorang menjadi raja, mengurapi seseorang menjadi nabi yang menggantikan dia. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika kita kembali sungguh-sungguh melayani Tuhan, kembali kepada pekerjaan kita dengan kekuatan yang baru. Oh, haleluya. Ada pelipat gandaan yang Tuhan berikan buat kita. Ada promosi-promosi dari Tuhan buat saya dan saudara. Ketika kita kembali dengan kekuatan yang baru. Dan berkata begini, Tuhan, ini aku mau kembali melayani Tuhan. Tuhan, ini aku mau kembali bekerja sesuai dengan panggilan-Mu dalam hidupku. Tuhan, ini aku. Kalau aku sempat stagnan melayani Tuhan, kalau saya pernah stagnan dalam pekerjaan-Mu, ini aku, bentuk aku. Dan saya percaya kepada Tuhan, ada promosi yang dari Tuhan buat saya dan saudara. Ada bidang-bidang tertentu yang mau Tuhan berikan buat saya dan saudara ketika saya dan saudara kembali melayani Tuhan. Elia ketika kembali dia melayani Tuhan, saudara,
ternyata dia mengurapi. Ini adalah panggilan seorang imam. Nah, kasih Tuhan, ternyata Tuhan baik dalam seluruh kehidupan kita. Nah, saya akan simpulkan renungan kita pada hari ini. Ketika saya dan saudara ada di padang gurun hari-hari ini, bagaimana sikap kita? Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah hidup apa adanya dengan Tuhan. Terbuka dengan Tuhan. Bongkar semua topeng-topeng kita. Sebab Tuhan suka dengan semua keterbukaan kita. Elia melakukan itu. Dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia mau tampil apa adanya. Mungkin dia tonjolkan egonya ketika dia di hadapan Tuhan. Tidak apa-apa. Tuhan suka kalau kita tampil apa adanya. Yang kedua, ketika saya dan saudara ada di padang gurun hari-hari ini, tetap katakan Tuhan baik. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tetap menyertai kita. Dia tetap menolong kita. Saudara, ketika Elia ada di padang gurun, dia berpikir begini, Tuhan tidak pernah tolong saya lagi. Tuhan sudah tinggalkan saya. Buktinya Isabel hendak membunuh saya. Tuhan tidak mau menyelamatkan saya. Ternyata ketika di padang gurun, Tuhan ajar dia sedemikian rupa. Dan berkata, Elia, apa yang kau alami? Aku tetap ada bersama engkau. Apa yang kau alami? Mungkin engkau dikejar-kejar seseorang. Tetapi aku bersama-sama dengan engkau. Menyelamatkanmu dan menolong engkau. Yang ketiga, kasih Tuhan ketika kita di padang gurun. Apa yang mau kita kerjakan? Mari bangkit kembali. Terima kembali apa yang Tuhan sudah pernah berikan buat saya dan saudara. Layani Tuhan kembali sungguh-sungguh. Bekerja kembali dengan sungguh-sungguh. Dengan kekuatan yang baru. Dengan paradigma yang baru. Dengan pengurapan yang baru. Dan ini saya sebut adalah dengan dimensi yang baru. Saya percaya kalau kita melakukan ini, engkau akan melihat Tuhan melakukan terobosan-terobosan dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari seorang Elia. Ketika dia ada di gunung Horeb, Tuhan. Dia ada mengalami tekanan yang besar. Dia mengalami suatu pressure yang besar. Karena mendengar kabar bahwa dia akan dibunuh oleh Isabel. Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, tapi kami belajar dengan Elia hari ini. Ketika ada di gunung Horeb, Tuhan, engkau ada bersama-sama dengan dia. Ketika ada di gunung Horeb, dia mau tampil dengan apa adanya dengan Tuhan. Dia bongkar semua topeng-topengnya. Dia bongkar semua kepura-puraannya. Dan di gunung Horeb juga Tuhan, engkau mengajar Elia bahwa engkau tetap Tuhan yang baik buat dia. Engkau tetap Tuhan yang tak pernah meninggalkan dia. Bahkan engkau Tuhan yang terus akan menolong hidup Elia. Dan engkau juga mengajar Elia bahwa Tuhan sedang mempercayakan suatu pekerjaan besar buat dia. Dan engkau berkata, kembalilah kepada jalanmu yang semula. Tuhan Yesus, haleluya. Kalau Tuhan engkau menemukan kami hari-hari ini Tuhan. Ada mungkin di antara kami anak-anakmu yang hari-hari sedang mengalami padang gurun. Tuhan, engkau mengajarkan kami bahwa padang gurun itu enak buat kami. Padang gurun itu harus kami lalui supaya kami menerima yang lebih besar lagi di hadapan kami. Supaya kami lebih menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi Tuhan. Baik dalam pekerjaan, baik juga dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan. Jika di antara kami Tuhan hari-hari ini sudah berhenti melayani Tuhan. Stagnan melayani Tuhan. Karena begitu banyak pergumulan. Karena begitu banyak persoalan-persoalan. Hari aku berdoa dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, aku berdoa. Tuhan, bangkitkan anak-anakmu. Bangkitkan umatmu dalam nama Yesus. Bakar kembali roh mereka. Sehingga mereka tetap kembali menyala-nyala melayani Tuhan. Menyala-nyala mengasihi Tuhan. Dan menyala-nyala untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tak berkata sekalipun kami dalam padang gurun. Engkau tetap Tuhan yang baik buat kami.
yang ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau Allah penerobos buat kami. Sehingga, oh Tuhan, kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman yang kami terima hari ini, materaikan dalam loh hati kami. Dan buat kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama katakan, amin.